Nah, selanjutnya kita bahas tentang kerja ya. Nah, jadi kerja itu tadi di video sebelumnya itu sudah kita bahas, itu merupakan perubahan dari energi kinetik gitu ya, atau bisa ditulis dengan W gitu ya. W ini merupakan integral dari S1 menuju S2 FdS ya. Nah, jadi kerja atau W itu adalah yang dilakukan oleh atau pada suatu sistem yang dievaluasi dalam bentuk gaya dan perpindahan. Nah, jadi ini bisa ditulis dengan integral dari F dikali ds gitu. Nah, ini merupakan definisi kerja di dalam fisika ya. Jadi biasanya kalau di dalam fisika itu kan kerja atau usaha itu kan merupakan perkalian dari gaya dan jarak. Jadi harus ada gaya dan harus ada jarak gitu, atau perpindahannya. Nah, di dalam termodinamika sendiri, nah, definisi dari kerja itu tidak harus dalam bentuk ada gayanya dan ada jaraknya, tapi merupakan energi gitu ya, transfer energi yang mengubah suatu keadaan gitu ya. Nah, jadi dia akan membentuk energi lain gitu ya. Nah, itu merupakan definisi kerja dalam termodinamika. Jadi segala sesuatu yang efeknya sama dengan F dikali S itu merupakan kerja, walaupun di dalam sistem itu tidak ada F dan S-nya. Nah, jadi di dalam termodinamika sendiri, kerja itu merupakan interaksi gitu ya dalam termodinamika dengan lingkungannya gitu ya, interaksi kerja dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini definisi kerja dalam termodinamika dapat dituliskan sebagai kerja yang dilakukan suatu sistem terhadap lingkungannya jika satu-satunya efek terhadap segala sesuatu di luar sistem adalah pemindahan suatu objek dengan massa tertentu. Nah, selanjutnya di dalam termodinamika sendiri itu kerja bukan merupakan sifat atau properti gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan kerja itu merupakan misalnya kerja pada keadaan A. Nah, kemudian kerja pada keadaan B gitu. Tidak merupakan suatu sifat atau properti gitu ya. Nah, tapi kalau tekanan pada keadaan A itu bisa kita katakan, atau suhu pada keadaan A gitu kan. Nah, sedangkan kerja itu tidak bisa kita katakan kerja pada keadaan A. Jadi di sini kerja bukan suatu sifat atau properti. Nah, kemudian kerja pada tingkat keadaan atau state tertentu tidak mempunyai arti gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi ke contohnya ya. Nah, jadi misal di sini bisa kita lihat contoh kerja itu pada sebuah kincir gitu ya. Jadi di sini ada paddle wheel gitu ya. Nah, paddle wheel di sini ada kincir. Nah, di mana di sini ada sistem ya. Di sini jadi ada boundary gitu ya. Jadi di sini ada batas. Nah, di sini kemudian ada gas di sini gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini sistem B. Nah, ini tadi sistem A ya, di mana kincir ini berada pada sistem A. Kemudian di sini ada sistem B yang merupakan baterai gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, baterai ini akan menimbulkan suatu tegangan gitu kan. Nah, jadi di sini ada kutub A dan kutub B gitu kan. Nah, ketika kutub A dan B ini dirangkai menjadi sistem tertutup, maka dia akan menghasilkan arus gitu kan. Nah, jadi di sini ada energi gitu kan, energi yang ditimbulkan baterai tadi gitu ya, dalam bentuk tegangan, arus, dan waktu gitu kan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, energi yang dihasilkan baterai ini akan masuk ke ini ya. Nah, dia jadi akan masuk ke motor listrik gitu kan. Nah,
dia akan menggerakkan motor listrik ini dan akan menghasilkan energi yang akan memutar kincir ini. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Di sini tidak ada F dan S gitu ya. Jadi baterai ini tidak ada F dan S, tapi dia menghasilkan energi energi tadi ya dari tegangan, arus dan waktu tadi yang pada akhirnya akan menggerakkan si kincir ini, paddle wheel. Nah, jadi ini di dalam termodinamika ini juga inilah yang disebut dengan kerja gitu ya, kerja itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang efeknya sama dengan F dikali S, walaupun F dan S-nya itu tidak ada, tapi dia menghasilkan energi gitu ya, mengubah bentuk gitu ya. Nah, memindahkan energi itu merupakan definisi kerja di dalam termodinamika gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat selanjutnya kerja ya. Nah, jadi untuk konvensi tanda dan notasi, nah ini pada video sebelumnya sudah kita bahas sedikit gitu ya. Nah, sudah kita singgung di mana untuk kerja itu sendiri gitu kan. Nah, W itu lebih besar dari 0 jika kerja dilakukan oleh sistem gitu ya. Jadi ketika kerja melakukan sistem, maka W-nya itu lebih besar dari 0. Dan ketika kerja kurang dari 0, itu artinya kerja dilakukan pada sistem gitu ya. Nah, untuk mengurangi kemungkinan salah arti, maka di sini bisa kita buat arah energi dengan arah tanda panah pada sketsa sistem dan kerja positif searah tanda panah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bentuk diferensial kerja yang tidak eksak itu bisa dituliskan sebagai integral dari 1 sampai 2 dW sama dengan W gitu ya. Nah, di mana D yang ini merupakan bentuk Yunani ya. Nah, jadi di sini untuk membedakan antara si bentuk diferensial kerja yang tidak eksak dan yang bersifat eksak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk diferensial sifat atau properti yang berbentuk eksak ini bisa kita tulis integral dari V1 sampai V2 dV sama dengan V2 dikurang V1 gitu ya. Nah, jadi di sini bentuknya Latin ya D-nya. Nah, ini untuk konvensi tanda dan notasinya. Selanjutnya kita masuk ke daya. Nah, jadi pada pembahasan kerja itu sendiri sering juga dibahas tentang daya ya. Nah, jadi di mana daya ini merupakan laju transfer energi dalam bentuk kerja gitu kan. Nah, ini biasa dituliskan dengan W. Nah, di atas ini ada tanda dot gitu ya. Nah, jadi kerja itu sendiri W kapital gitu ada tanda dot itu sama dengan gaya dikali kecepatan. Nah, di mana kecepatan ini merupakan perubahan jarak ya, jarak terhadap waktu gitu kan, perubahan jarak terhadap waktu. Nah, untuk memperoleh total kerja gitu kan, total kerja gitu. Nah, total kerja, maka ini bisa kita integrasikan gitu kan. Nah, jadi integrasi untuk memperoleh energi transfer total oleh kerja itu dapat dituliskan W sama dengan integral dari T1 sampai T2 W itu sendiri tadi kerja terhadap DT. Nah, ini dapat kita tuliskan integral dari T1 menuju T2 F V DT gitu ya. Nah, untuk satuannya sendiri itu di dalam satuan internasional itu bisa dituliskan satuannya sebagai joule per second. Nah, bisa juga dituliskan menjadi kilowatt gitu ya. Nah, ini merupakan satuan dari daya dalam satuan internasional gitu ya. Nah, atau W ini tadi. Nah, untuk satuan Britishnya atau Inggrisnya gitu ya, ini bisa ditulis sebagai feet pound force per second gitu ya. Nah, atau bisa dituliskan juga menjadi BTU per second
atau bisa juga satuan daya itu dalam horsepower. Nah, di mana ini merupakan definisi dari daya kuda gitu ya, horsepower. Nah, inilah definisi dari daya. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat contoh soal ya. Nah, jadi contoh soalnya itu ada, ini bisa kita lihat. Seorang naik sepeda dengan kecepatan 20 mil per jam. Gitu. Nah, gaya gesekan atau drag force yang harus dilawan olehnya adalah, bisa kita lihat, nah persamaannya ini. Jadi gaya gesekannya itu setengah CD A rho V kuadrat gitu ya. Nah, maka dimana diketahui di sini CD-nya itu sama dengan 0,88. Ini merupakan konstanta yang disebut dengan koefisien gesek gitu ya. Nah, jadi CD ini merupakan konstanta atau koefisien gesek ya. Nah, nilainya 0,88. Nah, selanjutnya A itu sama dengan luasnya ya 3,9 feet kuadrat. Nah, ini merupakan luas frontal dari sepeda dan pesepeda. Nah, kemudian rho. Nah, rho ini itu sama dengan 0,075 pound per feet kubik gitu ya. Nah, ini merupakan massa jenis udara ya. Nah, ini merupakan massa jenis udara. Nah, yang ditanya berapa daya yang harus dikeluarkan si pesepeda, daya gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas di mana daya itu merupakan perkalian dari F dan V gitu kan. Nah, maka ini bisa kita tulis W gitu, karena yang ditanya adalah daya, maka W sama dengan daya itu sama dengan F dikali V gitu kan. Nah, di mana F-nya di sini ini persamaannya ini FD. Jadi di sini bisa kita tulis FD dikali V gitu kan. Nah, maka ini bisa kita tulis. Oke. Maka ini bisa kita tulis W sama dengan FD-nya ini bisa kita ganti jadi setengah CDA rho V kuadrat dikali V gitu kan. Nah, dikali V. Maka ini jadi V pangkat 3 ya. V kubik ya. Nah, kecepatannya di pangkat 3. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis W sama dengan, ini bisa langsung kita masukkan angka-angkanya gitu ya. Nah, sebelumnya ini kalau kita lihat oke, nah di sini tadi diketahui, ini bisa kita tuliskan ya, di sini diketahui. Oke. Nah, dari soal ini diketahui V kecepatan itu 20 mil per jam. Gitu kan? Nah, kemudian FD ini tadi setengah C D A rho V kuadrat. Nah, di mana CD-nya itu merupakan 0,88. Nah, kemudian A-nya itu sama dengan 3,9 feet kuadrat gitu kan. 3,9 feet kuadrat. Nah, selanjutnya rho itu 0,075 pound per feet pangkat 3. Nah, yang ditanya itu adalah berapa daya yang harus dikeluarkan gitu kan pesepeda. Nah, ini bisa kita cari, ini bisa saya hapus dulu tuh ya. Nah, untuk yang nomor 1
Nah, maka untuk penyelesaiannya W ini bisa kita tulis menjadi ini ya tadi ya, setengah ini setengah CD A rho V kuadrat dikali V gitu kan. Maka ini bisa kita tulis setengah dikali 0,88, CD-nya ini ya 0,88 konstantanya, dikali A luasnya 3,9 feet kuadrat gitu ya. 3,9 feet kuadrat dikali rho 0,075 pound per feet pangkat 3. Nah, ini ya. Dikali V kuadrat dikali V, berarti ini pangkat 3. Nah, kecepatannya ini kan dalam mil per jam ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi feet per second karena ini semua dalam British ya, feet per second. Jadi untuk 1 mili itu sama dengan 1 mili itu sama dengan 5.280 feet. Gitu kan? Nah, jadi kalau 20 mili per jam itu sama dengan berapa feet per second gitu kan. Nah, ini jadi bisa kita kalikan 20 untuk 1 mili 5.280 feet, berarti 20 mili itu sama dengan 20 dikali 5.280 dibagi, nah ini kita ubah jadi feet per second gitu kan. Nah, 1 jam itu berapa detik gitu kan. Nah, 1 jam itu 3.600 detik, maka 20 dikali 5.280 dibagi 3.600. Nah, ini kalau kita cari, ini hasilnya adalah 29,33 ya. 33 feet per second gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita kalikan, langsung kita masukkan menjadi 29,33 feet per second. Nah, karena ini tadi pangkat 3, ini kan pangkat 2 dikali 1 menjadi ini pangkat 3, maka ini bisa kita tulis pangkat 3 gitu kan. Nah, artinya ini 29,33 itu dipangkatkan 3 kali. Nah, kemudian feetnya juga ini jadi pangkat 3, secondnya pangkat 3 gitu kan. Nah, oke, selanjutnya ini kalau kita lihat, ini berarti kan satuannya feet kuadrat, ini feet pangkat 3, ini feet pangkat 3, ini pound, ini second. Nah, untuk satuan daya di sini kita ambil satuannya horsepower ya. Jadi kita bentuk ke satuan horsepower ya, misalnya HP horsepower. Nah, supaya kita dapat satuan horsepower, maka ini bisa kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan 1 pound feet per 32, oke, 32,2 pound feet per second kuadrat. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi bisa kita kalikan ini. Nah, dimana 1 pound feet itu merupakan 32 sama dengan 32,2 pound. Ini 1 pound force ya. 1 pound force itu sama dengan 32,2 pound feet per second kuadrat.
Nah, kemudian ini bisa kita kalikan lagi dengan 1 horsepower per 550 feet dikali pound force per second. Nah, jadi kalau kita lihat ini satuannya, ini nanti akan habis gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat satuannya, ini kan feet kuadrat gitu ya. Feet kuadrat kalau kita kalikan dikali pound per feet pangkat 3 gitu kan, dikali ini satuannya feet pangkat 3 dibagi second pangkat 3 dikali ini pound force, nah dibagi pound feet per second kuadrat. Nah, ini kalau saya tulis ini kan bisa jadi ini dikali ke atas gitu kan. Oke. Nah, ini kita lihat satuannya dulu ya. Nah, jadi ini bisa saya tulis jadi second kuadrat dibagi LBFT. Nah, ini pound feet, ini saya hapus ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang ini dikali lagi horsepower per feet dikali pound force per second gitu kan. Nah, ini bisa saya tuliskan dikali ini balik gitu kan, second per feet pound force gitu kan, pound force. Kalau kita lihat ini bisa kita bisa coret gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini berarti ini feet. Oke. Ini ada feet pangkat 3, ini feet pangkat 3 habis gitu kan. Nah, ini selanjutnya pound force, ini pound force habis. Kemudian ini pound habis. Kemudian ini ada second pangkat 3, ini second pangkat 2 dikali second pangkat 2 habis. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini feet ya. Ini ada feet dikali feet pangkat 2 habis feet pangkat 2. Nah, maka ini habis, tinggallah horsepower. Nah, jadi ini nanti satuannya horsepower. Berarti ini nanti tinggal kalian cari ini kalikan setengah dikali 0,88 dikali 3,9 dikali 0,075 dikali ini di pangkat 3 ya, 29,33 pangkat 3 dulu, kemudian kali ini semua, lalu bagi 32,2 dan bagi 550. Nah, nanti hasilnya itu adalah 0,183 horsepower. Nah, inilah daya dari si pesepeda tadi ya. Nah, inilah daya yang harus dikeluarkan si pesepeda. Nah, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.